Di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada zaman ini adanya media sosial, ya, yang itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk menambah amal saleh atau bahkan sebaliknya, wal iyadzu billah. Seperti yang disebut namanya dengan istilah apa? Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube dan medsos yang lainnya. Dan semua bentuk daripada kemudahan-kemudahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk kita mendapatkan atau menyebarkan kebaikan, untuk menyampaikan dakwah dan juga memberikan nasihat, saling memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu teman-teman kita, baik itu keluarga, dan jadikanlah itu sebagai wasilah atau perantara bagi kita untuk mendakwahkan Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka yang berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya saya dari kalangan kaum muslimin. Dan dari sisi yang berikutnya, ada orang-orang yang menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan kemungkaran-kemungkaran, untuk menyebarkan berita-berita dusta, untuk mempengaruhi orang lain kepada perbuatan-perbuatan maksiat, wal iyadzu billah, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya mereka, orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji, perbuatan fahisyah atau kemungkaran-kemungkaran pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Dan setiap orang, setiap generasi, bahkan sering kita dapati sibuk dengan handphonenya, baik anak-anak, kaum remaja, dewasa maupun orang tua. Sementara dia harusnya disadarkan, harusnya diingatkan bahwa itu semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz pun kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Bahkan yang membuat kita sedih, sering didapati anak-anak muda kita, generasi muda itu lebih mudah bagi mereka terprovokasi dari media-media sosialnya dan dapat menjauhkan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap ketikan, setiap komentar, setiap tindakan kita di medsos tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian,
wa alaina an nattaqillaha fi anfusina wa fi auladina. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Wa nas'a jaddina fi riayati wa wiqayati al-abna'i min makhatiri tilkal wasail. Dan kita jaga, kita awasi semampunya anak-anak kita, keluarga kita dari media sosial tersebut. Wadzalika bittaqarrubi ilaihim wa mulatafatihim, dan itu dengan cara lakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka, kepada anak-anak kita, dan tunjukkan sikap lemah lembut kepada mereka agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa mengantisipasi dirinya tidak terjerumus terlalu jauh kepada kubang-kubang kemaksiatan wal iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka, dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya terdapat malaikat yang sangat tegas, malaikat yang sangat kasar, yang mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, ada ketentuan-ketentuan dan adab kita di dalam bermedsos. Yang pertama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang antum ketahui harus disampaikan di medsos tersebut. Atau kalau dalam bahasa kekiniannya, waspadalah dengan yang dinamakan dengan oversharing. Tidak semuanya harus kita sampaikan. Tidak semuanya harus kita beritakan. Ya. Manfaatkanlah itu untuk kebaikan. Manfaatkanlah itu untuk melakukan amal jariyah. Kadang-kadang kita tidak sadar ternyata apa yang kita sampaikan itu menyakiti orang lain wal iyadzubillah. Kemudian yang kedua, di antara adabnya, telitilah di dalam menyampaikan berita. Telitilah di dalam menyampaikan pesan. In kunta naqilan fasihhah au mudda'iyan fad-dalil. Kalau engkau kalau engkau share ulang berita yang kau dapat dari orang lain, maka telitilah akan kebenarannya. Atau kalau engkau mengucapkan sesuatu, tunjukkanlah bukti-buktinya. Ya. Dan di antara adabnya at-tasabbutu fil akhbar. Cross check sebelum menyampaikan berita. Karena betapa banyak berita-berita hoax yang palsu yang disampaikan tujuannya untuk adu domba, wal iyadzubillah. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik untuk menyampaikan berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Telitilah kalian. Cross check beritanya tersebut, apakah itu benar atau tidak. Ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, dan juga jamaah sekalian, di antara adabnya ma ghalaba syarruhu ala khairihi. Perhatikan apa yang hendak kita lakukan di status-status atau tindakan-tindakan kita. Coba ditimbang, ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Ini lebih banyak kebaikannya kah
atau lebih banyak keburukannya. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba yang berucap satu kalimat saja, tetapi ternyata kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang ternyata itu kalimat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kehormatan saudaranya, merusak kehormatan saudaranya misalnya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam, terjatuh ke dalam kubangan jahanam disebabkan satu ucapan yang kadang tanpa sadar dia sampaikan. Wal'iyadzubillah. Di antara adabnya juga anna a'radal muslimina wa asrarahum ghairu mubahatin litta'addi. Jaga kehormatan kaum muslimin dan muslimat. Jaga rahasia-rahasia saudara kita. Tidak semuanya boleh disebarkan kepada orang lain. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah orang yang selamat orang lain akibat lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab-adabnya. Annas salamata la ya'diluha syai'un wa hiya alamatul ilmi wat taufiqi wal khasyah. Nah, jadi menjaga keselamatan diri itulah yang lebih baik. Ya, ini menandakan mumpuninya ilmu seseorang, mumpuninya kedewasaan seseorang, dan bagusnya amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku kadang-kadang malas dalam melakukan satu amalan?" Lalu kata Nabi, "Takuffu syarraka 'anin nas." Jangan ganggu orang lain. Tahan dirimu untuk tidak menyakiti orang lain. Dari ucapan kah, dari perbuatan, ya. Karena dengan demikian, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Karena itu adalah ibarat sedekah darimu untuk dirimu. Engkau menahan lisanmu untuk tidak menyakiti orang lain. Engkau menahan perbuatanmu untuk tidak mengganggu orang lain. Begitu ya. Maka itu adalah sebuah kebaikan yang kita peruntukkan untuk diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dan juga ini menjadi sarana bagi kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk saling wasiat mewasiatkan, nasihat menasehati dalam kesabaran, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Di ayat yang lain juga Allah sebutkan watawasau bil marhamah. Saling nasihat menasehatilah kalian, saling wasiat mewasiatilah kalian dalam bingkai kasih sayang. Dan juga jamaah sekalian, di antara adabnya yang terakhir adalah kalau kita bukan ahlinya, maka jangan sembarang berucap, jangan sembarang berkomentar, ya. Karena kita lihat ada yang terfitnah dengan suka berdebat di medsos. Pokoknya segala sesuatu yang viral dia harus ikut berkomentar, dia harus ikut tampil, menyampaikan pendapat, padahal terkadang dia bukan ahlinya. Ya, semua mau dia komentari, semua mau dia ambil alih. Wal'iyadzubillah. Padahal Allah telah menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau menghukumi sesuatu yang engkau tidak ada ilmu atasnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada pertanyaan, kita ada waktu 10 menit. Riyadhus Shalihin dan ini. Silakan.